Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke akhir semester 2 ini pada mata pelajaran matematika tingkat lanjut yang kelas 11. Kita langsung saja, kita akan mencoba mengerjakan uji capaian pembelajarannya. Yang pertama, nilai dari 2 kosinus 150 dikurangi sinus 120 dibagi sinus 30. Nah, ini tinggal kita masukkan saja nilai-nilainya. Ini mudah ya. 2 dikalikan kosinus 150 derajat dikurangi sinus 120 derajat dibagi dengan sinus 30 derajat. Nah, kita ingat-ingat untuk mengenai fungsi sinus ya. Kalau sinus itu seperti ini. Kemudian kalau kosinus itu seperti ini. Nah, ini sinus, ini kosinus. Nah, kita lihat saja, berarti 2 dikalikan kosinus 150. Kosinus 150 berarti ini kan. Nah, dia akan mendekati 180 di sini. Berarti otomatis dia adalah setengah akar 3. Kan seperti itu. Posisinya di bawah sumbu X, berarti dia negatif. Berarti min setengah akar 3 dikurangi sinus 120. Sinus 120. 120 itu di sini. Ini 90 ya, tengah-tengahnya ini. 90 kalau 120 otomatis kan di sini. Dia juga setengah akar 3 dan dia positif. Berarti kita bisa menuliskan setengah akar 3 juga dibagi dengan sinus 30 jelas setengah ya. Nah, seperti ini berarti 2 kali akar 3 min akar 3 per 2 per setengah. 2 dibagi setengah itu 4. 4 kali min akar 3 sama dengan min 4 akar 3. Ada jawabannya yang E. Kemudian yang nomor kedua, diketahui sinus X sama dengan M. Berarti sinus X sama dengan M. Itu kan sama dengan M per 1 ya. Sama dengan sinus itu sama dengan Y per R. Nah, kita bisa mencari X-nya bahwa X itu sama dengan akar R kuadrat min Y kuadrat. X sama dengan akar R-nya adalah 1 dikurangi 1 kuadrat kan tetap 1. Dikurangi Y kuadrat. Y kuadratnya adalah M. Berarti M kuadrat seperti ini X-nya. Nah, kita kerjakan tangan 90 min X-nya. Tangan 90 min X itu kan sama dengan sinus 90 min X. Ya kan? Berarti ini juga kosinus 90 min X. Nah, dengan memakai hubungan antar sudut kita bisa menuliskan bahwa sinus 90 derajat sinus 90 min X itu sama dengan kosinus tangan 90 min X itu sama dengan kosinus X per sinus X. Iya kan? Nah, ini sama saja kita mengatakan bahwa kalau kosinus per sinus itu kan kita bisa mengatakan juga dalam bentuk 1 per sinus X per cos X. Kan gitu. Atau dengan kata lain adalah 1 per tangen X. Nah, berarti tangan 90 derajat dikurangi X itu sama dengan 1 per tangan X. Berarti tinggal kita masukkan bahwa tangan 90 dikurangi X itu sama dengan 1 per tangan X. Tangan X itu apa? Tangan alfa itu sama dengan tangan itu sama dengan Y per X. Nah, seperti ini. Y per X. Nah, 1 dibagi Y per X itu sama dengan apa? Sama dengan X per Y. X-nya berapa? Nah, akar 1 min M kuadrat per Y-nya berapa? Y-nya adalah M. Ya. Selesai. Akar 1 min M kuadrat dibagi M ya. Ada jawabannya. Yaitu yang D. Kemudian yang nomor ke berapa itu? Nomor ketiga. Nomor ketiga kita bisa evaluasi satu persatu ya untuk masing-masing sudutnya. Langsung saja. Berarti sinus 30 derajat kali tangen 135 derajat kali kosinus 45 derajat dibagi dengan kosinus 60 derajat dikali sinus 225 derajat tangen 150 derajat. Nah, kita lihat kalau sinus 30 itu kan jelas setengah. Kemudian dikalikan tangen 135. 100 tangan, kita lihat tangan itu fungsinya seperti ini, grafiknya maksud saya. Nah, kemudian yang satunya yang nah, ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3,
kuadran 4. Nah, seperti ini. Kalau 135 kan otomatis di sini 135 itu sama dengan 45. Berarti sama dengan min 1. Ya kan? Sama dengan min 1. Min 1. Kemudian kosinus 45 itu jelas setengah akar 2. Setengah akar 2. Nah, ini tinggal dibagi. Kosinus 60 itu jelas setengah. Sinus 225 itu sama dengan, kita lihat grafik sinusnya seperti ini. Grafik sinus 225. Nah, 225 itu berarti di bawah. Nah, itu sama dengan min sin 45. Min sin 45 berapa? Min setengah akar 3, akar 2. Dikalikan tangan 150. Nah, tangan 150 mana? Tangan 150 adalah sebentar. Tangan 150. Ini sama-sama negatif ya. Sebentar. Tangan 150. Berarti kan di sini 150 itu berarti mendekati 180. Kalau 180 itu tak hingga ya. Berarti dia apa nih? Akar 3 bukan sepertiga akar 3. Sepertiga akar 3 ya? Iya, sepertiga akar 3. Tapi posisinya negatif. Sepertiga akar 3. Kan di bawah negatif ini. Nah, kita lihat ini ada min. Nanti pasti hasilnya adalah min. Ambil min dulu. Hilang. Berarti sama dengan 3 per akar 3. Ternyata nggak ada. Kita rasionalkan saja. Min 3 akar 3 kali akar 3 per akar 3. 3 akar 3 ini min ya, per akar 3 kali akar 3 akar 9 di akar 3. Hilang. Min akar 3. Min akar 3 ada ya, jawabannya yang B. Selanjutnya yang nomor 4. Yang nomor 4. Yang nomor 4 ini mudah saja, bahwa sinus pangkat 4x min kosinus pangkat 4x dibagi dengan tangan kuadrat x min 1. Nah, tangan kuadrat x ini bisa kita faktorkan ya, sinusnya. Sinus kuadrat x min kosinus kuadrat x, yang sebelahnya adalah sinus kuadrat x ditambah kosinus kuadrat x dibagi dengan tangan. Tangan itu kan dapatnya apa nih? Tangan itu dapatnya adalah sinus kuadrat x per kosinus kuadrat x, ya kan? Dikurangi 1. Nah, berarti kan sama dengan, kalau kita faktorkan kosinus kuadrat x, maksudnya kan samakan penyebutnya. Kosinus kuadrat x, nah atasnya kan ini tetap sama, sinus kuadrat x, ini kosinus min kosinus kuadrat x. Nah, kan seperti ini. Berarti kita bisa tulis yang bagian bawah ini dengan kita gantikan dengan ini. Berarti sinus kuadrat x min kosinus kuadrat x per kosinus kuadrat x. Nah, kita lihat ini sinus kuadrat x ditambah kosinus kuadrat x itu kan sama dengan 1, ya kan? Sama dengan 1. Nah, berarti ini nanti diganti 1 ya. Diganti 1, berarti kan tinggal ini. Berarti sama saja, sama dengan sinus kuadrat x min kosinus kuadrat x dibagi sinus kuadrat x min kosinus kuadrat x. Nah, seperti ini per kosinus kuadrat x. Pembagian itu sama dengan kali silang ya. Berarti kita bisa menuliskan sinus kuadrat x min kosinus kuadrat x kurung dikali kosinus kuadrat x per sinus kuadrat x min kosinus kuadrat x, sama hilang. Berarti hasilnya adalah kosinus kuadrat x. Ada ya di sini kosinus kuadrat x. Kemudian yang nomor kelima. Nah, nomor kelima itu sebenarnya soal hiburan ya, bahwa bentuk nomor 5 itu kita bisa ubah ke dalam bentuk 1 dikurangi sinus kuadrat A dibagi dengan 2 kali kosinus kuadrat A. Itu kan sama dengan, nah atas itu kan sama dengan kosinus kuadrat A. Kita kan tahu bahwa sinus kuadrat A ditambah kosinus kuadrat A itu kan sama dengan 1. Kalau sinusnya dipindah ke sini kan berarti 1 dikurangi sinus kuadrat A itu kan sama dengan kosinus kuadrat A per 2
2 dikalikan kosinus kuadrat A, hilang, sama dengan 1/2, selesai. Nomor 5 berarti selesai ya. Yang berapa itu tadi? Yang C, setengah, karena hasilnya setengah. Kemudian yang nomor ke-6, nah ini kompleks, ini termasuknya kita diminta untuk membuktikan satu persatu ini. Kita coba untuk nomor yang A ya, kita buktikan terlebih dahulu bahwa di situ kosinus kuadrat A dikalikan dengan 1 plus tangan kuadrat A. Kalau yang namanya pembuktian itu seolah-olah kita yang sebelah kanan itu kita nggak tahu ya. Jadi tinggal dikalikan aja kosinus kuadrat A dikalikan 1 ditambah sinus kuadrat A per kosinus kuadrat A. Seperti ini. Ini tinggal kalikan satu per satu ya. Jadi kosinus kuadrat A ditambah sinus kuadrat A itu sama dengan 1. Ini benar ya berarti. Oke, clear. Nomor yang A itu benar. Kemudian kalau yang C itu memang sudah sifat trigonometri ya. Yang C ini. Jadi yang C sekan kuadrat A itu sama dengan tangan kuadrat A plus 1. Itu udah memang sifat trigonometri. Kita lanjut. Memang sudah sifat trigonometri. Kemudian A benar, C benar. Kemudian kita teliti yang B, bahwa kosinus kuadrat A per 1 min sin A min kosinus kuadrat A per 1 plus sin A, samakan penyebutnya jadi 1 min sin A kali 1 min 1 plus ya sin A, tinggal dibagi ya, ini dibagi berarti tinggal kosinus kuadrat A dikalikan 1 plus sin A, kemudian dikurangi, di situ ada kosinus kuadrat A, nah dikali 1 min sin A. Nah seperti ini. Maka kita bisa mengevaluasinya bahwa kosinus kuadrat A ditambah kosinus kuadrat A kali sin A dikurangi kosinus kuadrat A, kemudian ditambah kosinus kuadrat A kali sin A, ya kan? Nah ini kan nanti bisa hilang. Ini dibagi dulu 1 min sin kuadrat A. Nah dari sini kita kan sudah ketahui bahwa ini kan kosinus kuadrat A sin A. Ini juga kosinus kuadrat A sin A. Berarti kan ada 2 kosinus kuadrat A sin A. Nah ini kan bisa kita ganti dengan kosinus kuadrat A. Kosinus kuadrat A. Hasilnya adalah 2 sin A. Apakah ada 2 sin A? Benar. A benar, B benar, C juga benar. Nah kemudian yang D benar ya. 4 kosinus kuadrat A ditambah 4 sinus kuadrat A, itu kan kita keluarkan 4 kali kosinus kuadrat A ditambah sinus kuadrat A sama dengan 4 kali 1 sama dengan 4. Ini juga benar. Berarti mestinya adalah jawabannya adalah yang E. Coba kita cross check untuk yang E. Sinus A ditambah kosinus A dikalikan dengan sinus A min kosinus A. Tinggal kalikan biasa ya, seperti halnya mengalikan. Sinus kuadrat A dikurangi sin A cos A ditambah kosinus kuadrat A sin A min kosinus kuadrat A. Nah ini kan bisa hilang. Sebentar. Ini kok ada kuadrat itu dari mana? Ngawur ini saya. Nah cos A sin A nggak pakai kuadrat ya. Ini berarti hilang. Berarti tinggal sinus kuadrat A min kosinus kuadrat A. Nah ini tidak sama dengan 1 ya. Berarti pernyataan E itu salah ya, tidak benar. Jadi jawabannya adalah yang E. Berikutnya nomor yang ke-7. Nah, di sini diketahui bahwa tangan A itu sama dengan 1/4 ya. Tangan itu sama dengan Y per X, kan seperti ini. Maka kita tinggal mencari nilai R-nya ya, bahwa R sama dengan akar
X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat ya, sama dengan akar 49 sama dengan 3. Seperti ini. Benar ya? Akar, sebentar. Oh, kok 9 toh? 4 kuadrat itu 16 tambah 1 berarti 17. 17 ini ya. 17, akar 17. Otomatis sinus A itu sama dengan 1 per akar 17. Kemudian kosinus A itu sama dengan, kosinus itu kan sama dengan X per Y, X per R loh. Sin itu Y per R. Y-nya 1, R-nya akar 17. Kosinus itu X per R. X-nya 4, R-nya akar 17. Nah, padahal yang ditanyakan adalah nilai dari sinus A ditambah kosinus A dibagi dengan 3 kosinus A min 2 sinus A. Nah, seperti ini. Tinggal kita masukkan sinus A-nya 1 per akar 17 ditambah 4 per akar 17 ya. Seperti ini. Kemudian dibagi dengan 3 kosinus A itu 4 per akar 17 dikurangi 2 kali sinnya adalah 1 per akar 17 ya, seperti ini. Berarti 5 per akar 17 per ini 3 kali 4 itu 12 dikurangi 2 berarti 10 per akar 17. Ini sama dengan 5 per akar 17 dibagi dengan 10 per akar 17 sama dengan 5 per akar 17 dikali akar 17 per 10. Coret 2 sama dengan setengah. Dapat ya di sini? Ada jawabannya, yaitu yang C. Berikutnya nomor 8. Kita langsung, nah ini ada grafik ya. Kalau yang namanya grafik sebenarnya kita bisa menguji sebenarnya. Pakai istilahnya coba-coba itu juga bisa sebenarnya. Jadi misalkan seperti ini. Kalau di sini kan kelihatan ini maksimum dan minimumnya nomor 8 ya. Maksimum itu 2, minimum itu min 2. Berarti otomatis yang mungkin mana? Yang mungkin adalah yang A, B, dan D. Yang C ini nggak mungkin ini. Yang C sama E itu nggak mungkin. Berarti coba kita evaluasi untuk yang A terlebih dahulu. Yang A ya sama dengan Y sama dengan 2 kali sin X plus Pi per 6. Saya masukkan titik-titiknya. Di sini saya memasukkan titik berapa nih? 5 per 6 ya. Jadi yang X1 sama dengan 5 per 6 Pi, itu sama dengan 5 per 6 kali 180. Coret-coret 30 ya, 30 kali 50 itu sama dengan 150. Berarti sama dengan Y sama dengan 2 kali sin X nya jelas 150 ditambah Pi per 6. Pi per 6 itu adalah 30 ya, 30 seperti ini. Berarti Y sama dengan 2 kali sinus 180. Sinus 180 itu jelas di sini 0 ya. Berarti 2 kali 0 sama dengan 0. Berarti di sini 0. Oh, ternyata benar. Sekarang coba kita cek untuk yang titik gini. Kalau kamu mengecek titik itu jangan hanya satu titik saja ya. Coba ini kita teliti yang 4 per 3. Untuk X2. X2 sama dengan 4 per 3 Pi, itu sama dengan 4 per 3 kali 180, sama dengan ini bagi 60 ya. 60 kali 4 adalah 240, otomatis Y sama dengan 2 kali sin 240 ditambah dengan 30 ya kan. Berarti kan sama dengan berapa nih? Sama dengan Y sama dengan 2 kali sinus 270. 270 itu di sini. Nah, ini kan otomatis min 1, berarti sama dengan 2 kali min 1 sama dengan min 2. Apakah min 2 dia? Oh, ternyata benar. Jadi jelas jawabannya adalah yang A. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita bisa menggunakan cara yang sama ya untuk yang nomor 9 di situ. Di situ masih grafik juga ya. Perhatikan grafik, persamaan grafik fungsi trigonometri pada gambar di atas adalah sama halnya yang tadi ya. Kita evaluasi untuk titik-titiknya saja. Nomor 9 ya. Jadi
yang A, kita evaluasi yang A. Bahwa di situ dikatakan adalah Y sama dengan 2 sinus 2x min 45 ya. Di situ adalah X-nya. Kita evaluasi untuk 45 ya X-nya. X sama dengan 45, maka Y sama dengan 2 kali sin. Nah, ini 45. 2 kali 45 90. 90 kurangi 45 45. Berarti sama dengan 2 kali setengah akar 2. Nah, coret-coret akar 2. Apakah benar akar 2? Ternyata salah. Dah, lanjut. A bukan jawaban. Kemudian yang B. Y sama dengan 2 kali sin 2x plus 45. Kurangi. Kita coba X sama dengan 45. Apakah benar Y sama dengan sin 45 kali 2 90 tambah 45 135. 2 kali sin 135. 135 itu masih sama ya, di sini masih di kuadran kedua, berarti masih positif, berarti sama dengan 2 kali sama dengan sin 45. Sin 45 itu adalah setengah akar 2. 2 kali setengah akar 2 seperti ini. Nah, ini juga akar 2. Apakah akar 2? Salah juga, berarti B bukan jawaban. Kita coba yang C sekarang. C itu adalah Y sama dengan 2 kali sinus 3x min 45. Ya, kita mulai masukkan X sama dengan 45. Maka Y sama dengan 2 kali sin. Nah, ini 45 kali 3 itu 135, kurangi 45 berarti sin 90. Ya kan? Berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, apakah hasilnya 2? Benar. Oke. Nah, stop. Ini baru satu titik. Coba titik yang lain. Titik yang lain coba 105. Kita masukkan X sama dengan 105. Nah, seperti ini. Y sama dengan 2 kali 3 kali 105, otomatis kan sama dengan sinus 315 kurangi 45 ya. 2 kali sinus 45 30 berarti 270. Ya kan? 270 kita lihat hubungannya 270 di sini ya, min 1. Berarti sama dengan 2 kali min 1 sama dengan min 2. Apakah benar? Oh, ternyata ini juga min 2. Ini min 2. Berarti itulah jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nomor 10. Nah, gini. Diketahui segi 4 ABCD dengan panjang sisi AD sama dengan 8 cm, CD sama dengan 10 cm, sudut DAB sama dengan 45, sudut ABD sama dengan 30, dan sudut BCD 60. Panjang sisi BC adalah, nah, ini butuh pemikiran yang panjang ya ini. Coba ini Pak Jul mengira-ngira saja ya. Gambarnya katakanlah seperti ini. Katakanlah seperti ini. Ini kan segi 4 ya. Kita tuliskan A, B, C, D. A, B, C, D. Seperti ini. Kemudian kita lengkapi di situ masing-masing sisinya bahwa AD itu 8 ya. AD 8 cm. Kemudian CD 10. Sini adalah 10 cm. Kemudian sudut DAB 45, DAB 45. Kemudian ABD 30 derajat. Kemudian BCD adalah 60 derajat. Nah, seperti ini. Kemudian kita diminta untuk mencari panjangnya dari siapa ini? Panjang dari BC. BC itu ini. Nah, sekarang yang kita fokuskan itu adalah sebenarnya kita bisa memisalkan terlebih dahulu ya. Memisalkan terlebih dahulu. Jadi misalkan gini. Saya misalkan ya ini. Nah, ini kan 90 derajat. Ya kan? Nah, misalkan saya memisalkan untuk sisi ini itu kan A. Ya kan?
Berarti kan otomatis sisi yang sebelah sini kan 10 min A. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat perbandingan 60 ya. Pakai perbandingan segitiga ya. Di situ kita bisa menggunakan sebentar. Ini tinjau segitiga ABD. Yang ini dulu. Tinjau, lihat segitiga ABD. Kita pakai perbandingan sinus ya, bahwa DB itu per sin 45 derajat. Kemudian AD itu per sin 30 derajat. DB-nya tidak tahu. Sinus 45 setengah akar 2. AD-nya 8, sinus 30 itu setengah, setengahnya bisa hilang, berarti DB sama dengan 8 akar 2. Nah, DB-nya sudah ketemu 8 akar 2 DB ya. Nah, kita misalkan ini adalah X. Nah, ini kan juga segitiga siku-siku kan. Nah, ini DB-nya sudah ketemu 8 akar 2. Seperti ini. Nah, maka kita bisa menggunakan rumus Pitagoras ya. Dari tinjau ini kan, kalau ini dipakai ini. Nah, sekarang ini tinjau segitiga ini untuk menentukan triple Pitagorasnya, bahwa BD kuadrat itu kan sama dengan XD kuadrat ditambah XB kuadrat. Seperti ini. Maka kita bisa untuk menghitungnya terlebih dahulu. Nah, ini fungsi dari apa yang tadi saya katakan ya, bahwa ini kan 60 dari segitiga ya. Segitiga seperti ini. Ini adalah X, B, C, CX, B ya. CX-nya itu A, ini 60 derajat. Nah, kalau kita mau mencari BX ya, itu kita pakai hubungan sinus terlebih dahulu ya. Cosinus 60 derajat itu kan sama saja A per CB, ya kan? Otomatis CB itu sama dengan CB itu sama dengan A per cosinus 60. Cosinus 60 itu sama dengan setengah. Nah, berarti sama dengan 2A. Berarti CB-nya adalah 2A. Ya kan? Nah, otomatis kepakai triple Pitagoras, kita bisa mencari bahwa BX itu sama dengan akar BX ya. 2A kuadrat dikurangi A kuadrat seperti ini. Berarti akar 4A kuadrat kurangi A kuadrat sama dengan akar 3A kuadrat sama dengan A akar 3. Berarti BX-nya A akar 3. Nah, kita tinggal masukkan di sini A akar 3, yang sebelah sini adalah 2A. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita tinggal masuk ke dalam sini. DB-nya 8 akar 2, masukkan 8 akar 2 dikuadratkan sama dengan XD-nya adalah 10 min A kuadrat ditambah XB-nya adalah A akar 3 dikuadratkan. Nah, kalau yang sebelah kiri kalau kita kuadratkan ya, berarti itu kan kita memperoleh 8 kuadrat 64 dikalikan akar 2 dikuadratkan 2 kali 64 adalah 128 sama dengan 100 dikurangi 20A ditambah A kuadrat ditambah 3A kuadrat, berarti sama dengan 4A kuadrat dibawa ke kiri semua, ini dibawa ke kiri juga ya. 4A kuadrat min 20A kemudian min 28 sama dengan 0, kita kalikan dengan 1/4 ya, berarti A kuadrat min 5A min 7 ya, bener ya, sama dengan 0. Nah, kita tinggal mencari untuk nilai A1 A2 nya, kita bisa memperolehnya dengan pakai, ini nggak bisa difaktorkan, ini pakainya rumus ABC. Rumus ABC. Berarti kita bisa menulis A12 itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Berarti
A1, 2 sama dengan min B-nya adalah min 5. Min berarti 5 plus minus akar min 5 kuadrat min 4 kali A kali C. Nah, seperti ini per 2 kali 1 sama dengan 5 plus minus akar 25 plus 4 kali 7 itu 28 ya, dibagi dengan 2 sama dengan otomatis min B per 2A ya, benar ya mestinya, min B per 2A. Iya benar. Yang ditanyakan apa ini? Panjang sisi BC ya. BC. Oh ya. Berarti kan katakanlah Pak Jul ambil yang positif. Ya. Berarti kan 5 ditambah akar 53 per 2. Nah, ini A. Padahal yang ditanyakan adalah panjang sisi BC. BC itu sama dengan 2A. Berarti sama dengan 2 dikali 5 plus akar 53 per 2. Coret-coret sama dengan 5 plus akar 53. 5 plus akar 53 ada ya yang E. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke yang nomor ini 10 sudah. Kita mulai ke yang 11 ya. Pada segitiga ABC diketahui besar sudut A 30, besar sudut C 60, panjang sisi AC ditambah BC adalah. Nah, kita bisa tuliskan di situ yang nomor 11 ya. Tinggal digambar terlebih dahulu biar tidak bingung. Saya gambar di situ segitiganya. Ya. Yang A30, A di sini 30 derajat, kemudian ini otomatis satunya 60 ya. 60 derajat, kemudian diketahui AC tambah BC itu 15. Berarti seperti halnya perbandingan yang tadi ya. Kalau 60 di sini ya, kalau ada sudut 60 ya, kita tidak perlu bingung-bingung, tadi Pak Jul sudah menuliskan. Nah, kalau 60 di sini berarti nanti otomatis sisi miringnya itu 2A. Yang dekatannya itu pasti A. Ya. Terus yang hadapannya adalah A akar 2. Seperti itu. Jadi, kita bisa menulis hadapannya mana? Hadapan 60 ini berarti A akar 3. Sisi miringnya berapa tadi? Sisi miringnya adalah 2A. Dekatannya apa? A. Nah, seperti ini. Maka kita bisa menulis bahwa yang 60 mana ini? 60 itu C ya. C terus AB. Nah, seperti ini. Maka AB sama dengan, di situ dikatakan AB itu sama dengan A akar 3. Nah, padahal sudah ada ya AC. Berarti kita tinggal memasukkan saja ini. Ini tadi pakai hubungan tadi ya, sifat hubungan ya. Sifat sudut 60 derajat beserta perbandingan sisinya. Ya, sisinya. Diingat-ingat kalau 60 itu hadapannya A akar 3, miringnya 2A, terus dekatannya adalah A. Nah, sekarang padahal permasalahannya yang ditanyakan adalah AC ditambah BC sama dengan 15. AC itu 2A, BC-nya itu A sama dengan 15. Berarti otomatis 3A sama dengan 15. A sama dengan 15 bagi 3 sama dengan 5. Panjang sisi AB otomatis AB sama dengan A akar 3. A-nya 5, 5 akar 3. 5 akar 3. Di sini ada yang E. Seperti itu. Kemudian kita lanjut nomor yang ke-12. Nomor 12. Sebuah segitiga PQR dengan panjang sisi P sama dengan 10, R4, panjang sisi Q. Kita lukiskan dulu gambarnya ya. Nanti apakah kita akan menyelesaikan dengan cara perbandingan sinus atau pakai perbandingan kosinus. Nah, kita tulis terlebih dahulu bahwa di situ Q-nya 60. 60 derajat berarti sini Q. Kemudian di sini R, ini P. Kemudian P biasanya hadapannya ya. P, ini R, ini Q. Nah, panjang sisi Q diketahui P-nya 10. Kemudian R-nya 4. Nah, seperti ini. Ini jelas kita bisa menggunakan pakai hukum kosinus, bahwa di situ dikatakan
Q kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah R kuadrat min 2 kali P kali R kali kosinus 60 derajat. Karena alfanya 60 derajat ya. Q kuadratnya dicari sama dengan P nya 10 kuadrat tambah 4 kuadrat min 2 kali 10 kali 4 kosinus 60 itu adalah setengah, hilang ya. Q kuadrat sama dengan 100 tambah 16 dikurangi 40 ya. Seperti ini kita memperoleh hasilnya adalah 76 ya. Berarti Q sama dengan akar 76 sama dengan akar 4 kali 19 sama dengan 2 akar 19. Ada ya di sini 2 akar 19. Habis. Oke, kita lanjut yang ke nomor 13. Nomor 13 tinggal kita hitung terlebih dahulu ya. Segitiga PQR kita lukiskan. PQR, katakanlah seperti ini, P, Q dan R. Di situ QR 3, QR itu 3 akar 6, PR nya 6 akar 2, PQ nya 3 akar 2. Nah seperti ini. Kemudian yang ditanyakan adalah besar sudut P, berarti ini yang ditanyakan. Nah berarti kita pakai hukum kosinus juga. Hukum kosinus berarti yang diketahui, berarti ini hadapannya kan, berarti sama dengan RQ kuadrat sama dengan PR kuadrat tambah PQ kuadrat min 2 kali PR kali PQ kosinus alfa. RQ nya jelas 3 akar 6, 3 akar 6 dikuadratkan sama dengan 6 akar 2 dikuadratkan ditambah 3 akar 2 dikuadratkan min 2 kali 6 akar 2 kali 3 akar 2 kosinus alfa. Ya kan? Berarti ini 3 kuadrat itu 99 kali 6. Aduh. Benar ya, 9 kali 6 54. Nah, benar. 54 sama dengan 6 kuadrat tambah 2 itu 72 ditambah 3 kuadrat 9 kali 2 18 dikurangi dengan berapa ini? Akar 2 kali akar 2 2 ya. 2 kali 2 4, 4 kali 3 itu 12, 12 masih kali 6, 72 kosinus alfa, 72 kosinus alfa. Otomatis 72 kosinus alfa sama dengan ini 80 90 dikurangi 54 ya. 90 kurangi 54 itu dapatnya 36. Otomatis kosinus alfa sama dengan 36 dibagi 72 sama dengan 1/2 bagi 32 ya. Semuanya setengah ya. Otomatis arkes cos setengah itu sama dengan 60 derajat ya. 60 arkes cos 60 derajat ada ya di sini, 60 derajat. Kemudian yang nomor ke-14. Yang ke-14 sebuah segitiga KLM dengan panjang sisi KM keliling. Nah, ini mudah saja ya. Kita bisa buat. Kenapa segitiganya bentuknya seperti ini? Karena di situ sudah jelas diketahui bahwa salah satu sudutnya adalah sudut LMK, berarti ini ya. Nah, LMK. Otomatis KM-nya 7 ya, di sini 8. Nah, kita diminta mencari kelilingnya, berarti kan otomatis kita cari LK-nya dulu. LK seperti ini. Nah, berarti kita bisa mencari dari rumusan bahwa LK kuadrat sama dengan MK kuadrat ditambah LM kuadrat dikurangi 2 kali LM kali MK kali kosinus 120. LK kuadrat sama dengan 8 kuadrat tambah 7 kuadrat dikurangi 2 kali 8 kali 7 kali kosinus 120 itu adalah min setengah ya. Min setengah seperti ini. Berarti LK sama dengan LK kuadrat sama 64 tambah 49 tambah, nah ini min setengah ini kan bisa hilang, min kali min plus, berarti nanti tandanya plus. 8 kali 7 itu adalah 56 ya. Kita tinggal jumlahkan bahwa LK sama dengan 169. LK sama dengan akar 169 sama dengan 13 cm.
Otomatis yang namanya LK-nya ini 13 ya. Berarti otomatis keliling itu kan sama dengan LK ditambah LM ditambah MK, sama dengan 8 tambah 13 tambah 7 itu sama dengan 28. Nah, selesai. Kemudian yang nomor 15. Nah, nomor 15 ini kita lihat bahwa orang dari titik A ke sini. Titik A berjalan 10 mil ke arah 45. Ini 45 derajat ya. Ini A. Kemudian 10 milnya. 10 mil. Ini B ya. Berlayar menuju dari pelabuhan B, berlayar menuju pelabuhan C dengan arah 165. Nah, ini C, pelabuhan C, katakanlah di sini C ya, sejauh 20 mil. 20 mil ya kan. Nah, berarti otomatis kita mau cari ini kan sama dengan, nah ini sudut ini kan sama dengan berapa? Sama dengan 180 derajat dikurangi 45 derajat dikurangi 45 ya kan, itu sama dengan 135 derajat. Nah, sekarang diminta jarak antara pelabuhan A ke pelabuhan C. Nah, ini tadi pelabuhan A pelabuhan C ini 160 derajat, 165 maksudnya. Nah, otomatis kita bisa menghitung sudut ini. Yang diminta adalah kan jarak antara pelabuhan A ke C ini ya. Nah, kita bisa menghitung sudut ini, sudut ACB, ABC sama dengan, nah ini ya, sudut ABC ini ya, itu kan sama dengan 360 derajat dikurangi 135 derajat ditambah 165 derajat, kan seperti itu. Ini tinggal ditambahkan, berarti kan 300 sama dengan 360 derajat dikurangi 300 derajat sama dengan 60 derajat. Seperti ini, ABC-nya 60 derajat. Ini sebenarnya kita mau selesaikan pakai sudut, kok pakai sudut toh. Kita bisa selesaikan dengan menggunakan pakai apa itu? Cara kosinus bisa ini. Tapi pakai cara cepat, pakai perbandingan itu juga bisa. Coba ya, kita pakai gunakan cara cepat aja, pakai kosinus saja. AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurangi 2 kali AB kali BC kosinus 60 ya kan. AC kuadrat sama dengan AB nya adalah 10 kuadrat tambah 20 kuadrat dikurangi 2 kali 10 kali 20 kali kosinus 60 itu sama saja 60 ya, setengah ya, setengah. Nah, seperti ini berarti AC kuadrat sama dengan 100 tambah 400 dikurangi 200, ini 500, berarti 300 kan. AC kuadrat sama dengan 300, berarti AC sama dengan akar 3 kali 100, yang bisa diakar 10, yang tidak bisa diakar 3, berarti 10 akar 3. Ada ya yang D. Oke, gitu ya, 15 soal saya rasa cukup. Untuk selanjutnya, untuk soal yang di atasnya 16 ke atas bisa kalian simak pada video eksklusif. Gitu ya. Jadi video eksklusif itu untuk keseimbangan biar tersaring mana yang siswa-siswa benar-benar serius untuk belajar atau yang hanya sebatas untuk mencari jawaban. Kayak gitu, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.